pripun kabaripun Ibu? Pangestu Ibu sae. Alhamdulillah. Ibu, perlu kami sampaikan tujuan dalam sowan ke hadapan Ibu adalah untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini. Adapun tugasnya adalah saya mau mewawancarai Ibu terkait dengan keputusan dilema etika. Sampun saged kita mulai ya Ibu? Bisa. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Rini. Jawaban soal yang pertama akan kami jawab sesuai kemampuan kami. Menurut saya, dari pengalaman saya itu bekerja pada institusi pendidikan, saya telah memahami bahwa dilema etika adalah tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SD Negeri Kroyo 4 ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang merupakan ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar Ibu dan mengandung nilai kebajikan. Ketika kami menghadapi situasi dilema etika, dalam mengambil keputusan kami menggunakan beberapa pola, yaitu yang pertama individu lawan kelompok, kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran melawan kesetiaan. Oke. Terus yang keempat itu adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Itu adalah menurut saya. Selanjutnya Ibu, yang ketiga ini, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur atau langkah-langkah itu dapat dilakukan dengan berkolaborasi antara Bapak Ibu guru, bila mana harus melibatkan komite dan orang tua, maka kami akan melakukan mengundang yang terkait, yaitu antara Bapak Ibu guru, komite beserta orang tua murid. Jadi Ibu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, begitu ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan, pertama, berpihak pada murid. Kemudian kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga atau terakhir, bertanggung jawab. Jadi Ibu selalu
keputusannya itu harus berpihak pada murid itu harus nih Ibu. Kemudian juga berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal dan mestinya bertanggung jawab atas konsekuensi nih. Oke. Baik Ibu, kita lanjutkan di nomor 5. Menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk tantangannya adalah ketika kita mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Jadi sulit nih Bu diputuskan kalau sama-sama benar ini. Harus berpikir tinggi nih. Betul. Kemudian Ibu yang nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Baik, untuk penyelesaian masalah tentang etika tadi, kalau memang masalah itu dapat diselesaikan saat itu, kita langsung menyelesaikannya. Namun ketika memerlukan koordinasi atau bahkan masalah itu berat, membutuhkan koordinasi dengan pihak lain, dengan cara keputusan itu kita tunda dulu. Kemudian kita lanjutkan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk itu, ini memang harus ada. Siapa? Yaitu pengawas sekolah. Pengawas sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, dibantu dengan komite, juga orang tua wali murid. Terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Baik Ibu, setiap permasalahan, setiap persoalan, baik itu di dalam sekolah atau dimanapun, termasuk permasalahan dilema etika, dapat diselesaikan dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Siapa itu? Yaitu pengawas, Bapak Ibu guru, kemudian wali murid. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara untuk memenuhi tugas saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kebaikan Ibu mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Ibu terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga berkah, bermanfaat, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Rini. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Ibu, pagi hari ini dalam sowan wonten mriki SD Negeri Kroya 3 ingin ngerepoti Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktu? Siap. Ada. Alhamdulillah. Jadi begini Ibu, dalam sebagai guru calon guru penggerak mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu saya dipun dahului mewawancarai kepala sekolah di lingkungan sekitar SD kami. Begitu siap.
Jadi bisa nih Ibu, saya minta bantuan Ibu. Siap, siap. Inje, terima Semampu kasih. saya bantu. Inje Ibu. Di sini nanti saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Langsung ke pertanyaan pertama nih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Untuk permasalahan mesti ada, ya. Permasalahan sekolah itu mesti ada. Lah, itu bisa jadi permasalahan kepada sesama guru atau mungkin wali murid atau mungkin juga ke atas mungkin ya. Nah, itu memang butuh suatu keputusan yang harus segera diambil. Kadang kita bingung karena mungkin bisa jadi suatu kebenaran tidak semua orang memegang teguh kebenaran itu, sehingga bisa menjadikan dilema. Nah, untuk saya sudah 17 tahun menjadi kepala sekolah. Jadi problem setiap sekolah, setiap guru, setiap itu memang bermacam-macam. Dan yang menjadi acuan saya adalah kita harus tahu bekerja harus berdasarkan landasan hukum. Nomor satu itu. Misalnya berhubungan dengan agama, ya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Misalnya berhubungan dengan peraturan-peraturan kurikulum juga ada undang-undangnya, misalnya peraturannya. Kemudian misalnya berhubungan dengan informasi publik pun ada. Nah, untuk itu harus kita paling tidak tahu, sehingga kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan itu kita ada pedoman, petunjuk untuk dijadikan acuan. Nah, untuk pertama identifikasi kasus ini saya melangkah. Yang pertama yaitu kita cari permasalahan itu baik dan buruknya, manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya dihitung, diidentifikasi. Kemudian mudaratnya, kerugiannya, kalau kita mengambil keputusan ini ruginya bagaimana. Nah, kemudian kalau sudah manfaat mudaratnya kita data, itu kita ambil yang lebih banyak manfaatnya, terutama untuk kemaslahatan umum atau universal. Jadi tidak secara pribadi, tapi diambil identifikasi secara universal dan tidak bertentangan dengan moral. Luar biasa sekali Ibu. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika, Ibu menjalankan sesuai dengan hukum baik agama maupun sesuai pemerintahnya, sesuai dengan kasusnya. Sesuai dengan kasusnya. Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu di SD Kroya 3 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan di sini. Iya. Lah, itu seperti dari awal tadi, kita kan manfaatnya 1, 2, 3 banyak, mudaratnya 1, 2, 3 banyak. Kalau sama-sama baik, nah kebaikannya itu antara keduanya itu lebih banyak baiknya yang mana? Lah, itulah yang kita ambil. Jadi pertimbangannya sama-sama baik, ya, tapi baiknya yang untuk kemaslahatan umum tadi kembali ke universal tadi, tidak secara pribadi, benar pribadi tapi benar untuk kemaslahatan. Inje, kemudian yang ketiga Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Pertama tadi identifikasi kasus nih. Ya. Untuk yang kedua dilibatkan siapa yang bisa membantu. Yang ketiga adalah cari akar permasalahan. Setiap masalah mesti ada penyebabnya. Akar permasalahan itu didata.
Gitu. Apa sebabnya? Apa itu why? Apa? What? What? Apa? Kemudian siapa? Siapa itu? Who? Kemudian di mana? Di mana itu? When? Kemudian bagaimana? Apa bagaimana? Why? Lah itu permasalahan tanda tanya itu harus dijawab. Ya, untuk nanti bisa mengidentifikasi secara komplit apa, siapa, kapan, di mana, mungkin sejarahnya. Nanti kenapa? Kenapa? Nah, itu semuanya harus dijawab. Itu mengumpulkan data komplit dulu. Jadi Ibu melibatkan orang yang bisa membantu permasalahan ini dan mencari akar permasalahan. Harus ya. 5W 1 hari. Iya. Kemudian dampaknya yang akan datang tidak hanya saat ini, tapi dampak ke depan positifnya. Ya, dampak harus dicari yang positif. Kalau yang negatif, tinggal Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif sekali lagi tadi, payung hukum harus dipegang ya, sesuai dengan kasus yang ada. Kemudian dampaknya mengenai apa itu hanya dampak mau apa itu etika, apa berkenaan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Kalau bertentangan dengan hukum perdata atau pidana, kita harus benar-benar pegang benar itu kebenaran. Yang mana yang sesuai dengan hukum itu menyalahi tidak, sesuai misalnya ayat berapa. Nah kalau menyalahi ya jangan kita gondeli. Jadi publikasi ya. Misalnya oh ini dampaknya nanti ke publikasi atau media massa, nanti akan gini. Kalau benar nggak masalah viral. Viral karena benar itu nggak masalah. Sebagai contoh. Baik, yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu yang dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Ya sekali lagi, kita dalam mengambil keputusan mesti punya wawasan ke depan, punya gambaran atau mungkin idola, contoh primadona yang perlu dianut. Kalau misalnya wanita, misalnya Kartini. Kalau misalnya agama, nyontoh Rasulullah. Ya, apa yang menjadi sikap, perilaku, kemudian contoh harus kita tiru lah itu. Apakah ini sesuai dengan idola saya? Kalau idola ya yang positif mestinya, itu harus berani bersikap benar. Ya, jangan sampai kita mempertahankan salah, walaupun itu mungkin saudara sendiri, walaupun itu kerabat sendiri. Jadi kita punya idola sebagai panutan. Jadi Ibu menjadikan idola ini sebagai tokoh idola sebagai primadona, sesuatu yang bisa dianut. Iya, yang bisa dianut. Kemudian Ibu yang nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan ini? Itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, perlu penanganan lama, maka kita buat step by step. Dari awal penjadwalan, proses, kemudian mungkin evaluasi atau akhir. Itu kalau kemudian kalau ringan bisa diselesaikan waktu itu juga, oke langsung. Jadi tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Kemudian yang ketujuh Ibu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Baik. Yang pertama mungkin karena saya sebagai bawahan, yaitu ada atasan yang bisa membantu, kita konsultasikan ke atasan. Mungkin ada teman mungkin yang bijak dalam mengambil keputusan, dalam kata-kata hikmah penuh hikmah ya. Hikmah itu bermakna bermakna
itu kita jadikan teman untuk bisa untuk mengambil keputusan. Jadi bisa kolaborasi. Iya, gitu. kolaborasi ke atas, vertikal maupun horizontal. Luar biasa. Kemudian Ibu yang nomor 8 ini yang terakhir ya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di 5 etika ini? Karena mungkin saya sudah mengatasi beberapa kasus ya, dan alhamdulillah baik itu mungkin kasus berat maupun ringan, dan selama ini tidak ada kendala apapun. Jadi pedoman saya, acuan saya yang sudah saya pakai kemarin, karena tidak ada kendala apapun pengaruh negatif, saya lanjutkan. Dan saya memberikan motivasi kepada teman-teman, kalau misalnya mengambil keputusan harus punya dasar, belajar dulu, belajar undang-undang apa yang sesuai dengan kasus itu. Jadi dimanapun, walaupun itu kita diviralkan, kalau benar positif nggak masalah. Baik Ibu, sudah selesai dari nomor 1 sampai nomor 8 sudah Ibu jawab semuanya dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Ibu ini mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu yang sebetulnya Ibu sibuk harus mengurusi ini dan itu. Ngaten Ibu. Iya, sama-sama Bu Rini, ini sebagai pengalaman saya juga mungkin untuk meningkatkan ke depan ya. Oh, saya harus begini. Dan terima kasih silaturahminya, mudah-mudahan kegiatan penjalanan lancar, ke depan tidak ada halangan, sahabat sukses. Amin. Terima kasih Ibu. Nyuwun pamit. Terima kasih